Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita lanjutkan ya, masih di pembahasan soal ujian satuan pendidikan atau USP tahun 2019-2020. Nah, oke, jadi kita lanjutkan ke soal nomor 35. Nah, 35 ini adalah materi kaidah pencacahan. Nah, baru kita pelajari ya di semester 2 kelas 12. Jadi banyak bilangan ribuan ganjil yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi ini kita akan menggunakan aturan perkalian. Masih ingat ya? Jadi supaya lebih mudah kita bisa buat 3 kotak seperti ini. Sorry, 4 kotak ya, ribuan ya soalnya. Bukan ratusan. Jadi ini ribuan, ribuan itu ada 4 digit. Nah, jadi ini harus bilangan ribuan ganjil. Berarti kotak terakhir itu bisa diisi angka 1, 3, dan 5 gitu. Ada berapa angka? Ada 3 kan? Gitu. Nah, lalu kita balik lagi ke kotak pertama. Kotak pertama ini bisa diisi angka 1 sampai 5 ya. Nah, 0 tidak bisa. Kenapa? Kalau 0 masuk, ini akan jadi angka ratusan, bukan ribuan gitu. Nah, 1 sampai 5 semuanya bisa masuk ya. Karena di sini di soalnya tidak disebutkan angkanya harus sama atau beda gitu. Jadi ini pastinya angkanya boleh sama kayak gitu ya. Tidak disebutkan angkanya harus berbeda. Jadi 1 sampai 5 angkanya ada 5 gitu. Oke. Nah, lalu ini kotak kedua bisa diisi angka 0 sampai 5 ya kan? Ada berapa angka? Ada 6. Berarti 6 gitu. Kotak ketiga juga bisa diisi angka 0 sampai 5. Nah, ada 6. Oh, dah. Berarti karena kotak pertama, 2, 3, dan 4 ini harus kita pilih, harus kita isi bilangan-bilangannya, maka kita gunakan aturan perkalian. 5 kali 6 kali 6 kali 3 gitu. Jadi 30, ini 18. Jadi 540. Ya kan? Oke. Udah selesai kayak gitu. Gimana? Bisa dipahami ya? Nah, nomor 36. 10 orang anggota tim pemilihan pengurus OSIS bertugas memilih dan dipilih dalam jabatan sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Satu di antara anggota tim disepakati untuk menjadi salah satu dari wakil ketua atau sekretaris. Banyaknya hasil yang mungkin dari pemilihan tersebut itu berapa? Oke. Jadi satu orang dari 10 orang ini sudah dipilih untuk menjadi wakil ketua atau sekretaris ya. Jadi misalkan ini. Misalkan satu orang ini nih, satu orang tersebut menjadi wakil ketua gitu. Nah, wakil ketua ini kasus pertama ya. Kasus pertama, satu orang tersebut menjadi wakil ketua. Nah, berarti banyak pemilihannya adalah permutasi. Kita gunakan permutasi. Nah, ya. Kenapa? Karena permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi, ketika misalkan ada misalkan A menjadi ketua, itu akan berbeda nanti posisinya ketika A itu menjadi bendahara kayak gitu. Ya. Nah, ketika ini menjadi wakil ketua, maka ada 3 posisi jabatan yang harus diisi kan. Nah, berarti ini ada 3 gitu. Nah, 10 orang karena satu orangnya sudah diwakilkan menjadi wakil ketua, maka ini tinggal 9, ya kan? Berarti ini 9 faktorial dibagi 9 kurang 3 faktorial. Nah, sama dengan 9 faktorial dibagi 6 faktorial. Berarti ini 9 dikali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Nah, ini dibagi 6 faktorial. Maka kita dapatkan adalah 9 kali 8 kali 7. Sama dengan 504 ya. Nah, jadi kan 72, 7, 14, 504 betul. Oke. Nah, kasus kedua berarti satu orang tersebut itu menjadi sekretaris, ya kan? Sekretaris. Oke. Nah, berarti susunannya sama. Berarti permutasi 3, karena masih ada 3 jabatan yang harus diisi, yaitu ketua, wakil, sama bendahara. Dan orangnya sisa 9 gitu. Berarti 9 faktorial
dibagi 9 kurang 3 faktorial. Nah, ini sama ya jawabannya ya. Berarti 9 faktorial dibagi 6 faktorial. Maka kita dapatkan adalah 504. Nah, jadi banyak hasil yang mungkin. Nah, karena kedua kasus ini salah satunya ya, maka kita gunakan aturan penjumlahan. Berarti 504 ditambah 504. Maka kita dapatkan adalah 1008. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah B ya. Nah, bisa dipahami ya? Oke, dah. Nah, 37. Aulia mempunyai 8 orang sahabat yang akan diajak menonton konser Kunto Aji. Namun tiket yang ada hanya 5 buah. Aulia harus pergi dengan salah satu dari sahabatnya sehingga harus dapat tiket. Banyak cara memilih sahabat yang pergi menonton konser, itu berapa cara? Nah, apakah kalian bisa memahami soal ini? Ya. Jadi Aulia ada 8 orang sahabat. Jadi Aulia ini harus pergi dengan salah satu sahabatnya, gitu. Nah, jadi Aulia dan sahabatnya tersebut harus dapat tiket, gitu. Nah, banyak cara memilih sahabat yang tersisa itu berapa, gitu. Nah, jadi gini ya. Ini kan 8 orang sahabat. Satu orang sahabat, satu orang temannya gitu ya. Itu harus pergi gitu. Nah, sehingga sahabat yang belum dipilih gitu ya, itu tersisa 8 kurang 1, jadi tinggal 7 orang gitu. Nah, tinggal 7 orang. Nah, tiket yang tersedia itu kan awalnya 5 ya. Karena Aulia sudah pegang 1, simpan 1 gitu ya, dan sahabatnya itu juga simpan 1 gitu, maka nantinya 5 dikurangi 2, jadi tinggal 3 tiket. Nah, gitu. Sehingga banyaknya cara memilih sahabatnya ya, banyak cara. Nah, itu sama dengan kombinasi. Nah, kita gunakan kombinasi. Karena nantinya kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, ya kan? Berarti ini kombinasi 3 dari 7. Berarti 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 faktorial, 3 faktorial. Nah, jadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial, 3 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Maka kita dapatkan ini 6 ya. 6-nya coret, 4-nya coret nih. Nah, ini juga coret. Nah, maka kita dapatkan adalah 35. Nah, jadi ada 35 cara. Jadi jawabannya E ya. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, nomor 38. 3 orang peserta Raimuna akan dipilih dari 5 anggota Gudeg Putri dan 4 anggota Gudeg Putra. Peluang terpilih sekurang-kurangnya ada 1 anggota Gudeg Putri. Oke. Ini jadi kita harus cari dulu ruang sampelnya ya. Nah, ruang sampelnya. NS-nya, banyak ruang sampel. Berarti ini kita gunakan kombinasi gitu. Karena yang dipilih ini 3 orang ya. Berarti ini kombinasi 3 dari 9. Nah, seperti itu. Nah, gimana? Jadi ini sama dengan 9 faktorial. 9 kurang 3 faktorial. 3 faktorial. Sama dengan 9 faktorial. 6 faktorial. 3 faktorial. Sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Dibagi dengan 6 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1. Oke, 6-nya kita coret. 3 2-nya, nah ini kita bisa coret 3-nya tinggal 3.
Nah, ini kita bisa coret tinggal 4. Jadi 3 kali 4, 12 kali 7 berarti 84. Gimana? Oke, udah ya. Sekarang, nah ini diminta peluang terpilihnya sekurang-kurangnya ada 1 orang kuda putri. Maka kasus pertama itu 1 putri dan 2 putra. Nah, gitu. Berarti ini adalah kombinasi. Kombinasi 1 dari 5 dikalikan dengan kombinasi 2 dari 4, gitu kan? Nah, berarti ini sama dengan 5 faktorial, 5 kurang 1 faktorial, 1 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial, 4 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, sama dengan ini ya. Jadi 5 faktorial, 4 faktorial, 1 faktorial. Nah, dikalikan dengan 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, maka kita dapatkan ini adalah 5 kali 4 faktorial, 4 faktorial, 1 faktorial 1 ya, dikalikan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, 2 faktorial, 2 dikali 1. Oke, maka kita dapatkan 5 dikali 12 bagi 2, 6. Jadi 30. Oke. Nah, gimana nih? Bisa dipahami ya? Oke, ini kasus pertama, kasus kedua. Ini saya singkat di sini ya, kasus 2 ya. Nah, kasus kedua itu adalah 2 putri dan 1 putra. Nah, 1 putra. Jadi ini kombinasi 2 dari 5 dikalikan dengan kombinasi 1 dari 4. Jadi ini 5 faktorial. Nah, 5 kurang 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, dikalikan dengan 4 faktorial, 4 dikurang 1 faktorial, 1 faktorial. Nah, ini kita dapatkan 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 1 faktorial. Oke. Nah, ini berarti 5 kali 4, 20 bagi 2, 10 dikali 4. Jadi ini 40. Oke. Nah, kasus ketiga ya. Ya, itu adalah 3 putri. Ya udah. Semuanya tuh yang diwakilkan adalah 3 putri. Gitu ya. Nah, berarti ini adalah kombinasi 3 dari 5. Nah, berarti 5 faktorial, 5 kurang 3 faktorial, 3 faktorial. Nah, oke. Jadi ini sama dengan 5 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Oke, ini berarti 5 kali 4, 20 bagi 2 jadi 10. Nah, seperti itu. Nah, jadi peluangnya berarti ini kita jumlahkan kasus pertama. Misalkan A itu adalah ini ya. A itu adalah terpilihnya sekurang-kurangnya 1 kuda putri ya. Nah, terpilih sekurang-kurangnya 1 kuda putri, maka nanti peluang A itu sama dengan, nah ini kita jumlahkan berarti 30 tambah 40, 70 tambah 10, 80. Nah, 80 dibagi 84. Nah, gitu. Jadi 80 bagi 84 kita sederhanakan berarti ini 42 semua ya. 42 itu berarti kita bagi dengan bagi 2 ya. Bagi 2 jadi 40. Ini 42. 40 per 42. Nah, ini jawabannya yang B. Oke. Nah, bisa dipahami ya?
Nah, jadi kalau terpilih sekurang-kurangnya ada satu anggota kuda putri, berarti ada 3 kasus seperti ini. Bisa 1 putri, 2 putri, 3 putri, gitu. Kalau sudah semua, maka kita tambahkan semua hasilnya, baru dibagi dengan ruang sampel. Seperti itu. Oke? Nah, nomor 39. 3 mata uang logam dilambungkan bersama-sama sebanyak 80 kali, frekuensi harapan munculnya satu angka dan 2 gambar. Nah, ini nantinya kalian bisa gunakan 2 cara ya. Cara pertama kalian bisa gunakan didaftarkan ruang sampelnya, atau yang keduanya kita gunakan peluang kejadian saling bebas ya. Nah, dari 2 cara itu bisa dipakai. Oke, misalkan saya gunakan cara ruang sampel ya. Nah, berarti kalau 3 uang logam ini dilemparkan, ruang sampelnya itu bisa angkanya 3 kali, lalu angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, lalu angka gambar gambar, gambar, angka gambar, gambar, gambar angka, lalu gambar gambar gambar. Nah, seperti itu ya. Berarti ada berapa nih? Ada 8 ya. Nah, NS-nya ada 8 gitu. Nah, lalu ini adalah A, itu adalah peluang muncul satu angka dan 2 gambar. Berarti adalah ini angka gambar gambar, gambar angka gambar ya. Lalu gambar gambar angka. Nah, itu. Berarti NA-nya ini ada 3 kan? Nah, berarti peluang A itu sama dengan NA dibagi NS, berarti 3/8 gitu. Nah, frekuensi harapan A itu sama dengan peluang A kita kalikan dengan banyaknya percobaan. Nah, berarti N, berarti 3/8 dikalikan dengan 80, jadi ada 30. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah C ya. Masih ingat ya? Maksudnya 30 ini apa? Jadi 30 ini kejadian muncul satu angka dan 2 gambar itu bisa 30 kali gitu. Ya. Oke. Nomor 40. Nah, terakhir. Oke. Kotak 1 berisi 4 bola merah, 3 bola putih. Kotak 2 berisi 2 bola hijau, 6 bola kuning. Dari masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus ya. Peluang terambilnya 2 bola merah dari kotak 1 dan kotak 2. Kotak 1 dan 2 bola kuning dari kotak 2 itu berapa? Nah, ini kita bisa gunakan peluang 2 kejadian saling bebas ya. Nah, kenapa? Karena antara kotak pertama itu tidak mempengaruhi apa yang terjadi di kotak kedua gitu. Nah, jadi ini kita bisa persingkat ya. Jadi peluangnya kayak gini. Nah, peluangnya sama dengan ini karena mau diambil 2 bola sekaligus ya. Berarti ini kan 2 bola merah. Berarti kombinasi 2 dari 4 kita bagi dengan ini peluang terambilnya 2 bola merah ya gitu ya. Kejadian terambil 2 bola merah dibagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampel dari pengambilan 2 bola dari kotak pertama, yaitu kombinasi 2 dari 7. Ya kan? Bisa dipahami ini? Nah, dikalikan, karena ini 2 kejadian saling bebas. Kombinasi 2 bola kuning dari kotak 2. Berarti bola kuningnya ada 6. 2, 6. Nah, ruang sampelnya berarti kombinasi 2 dari 2 tambah 6, 8. Nah, seperti ini. Kita cari berarti kombinasi 4, 2 itu berarti 4 faktorial. 4 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, gitu. Dari 7 faktorial, 7 kurang 2 ya. Kurang 2 faktorial, 2 faktorial. Dikalikan dengan kombinasi 6 faktorial ya, sorry.
6 faktorial, 6 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial dibagi dengan 8 faktorial, 8 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. Oke. Nah, sama dengan, berarti ini 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Oke, dibagi 7 faktorial, 5 faktorial, 2 faktorial. Dikalikan dengan 6 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Oke ya. Lalu ini 8 faktorial, 6 faktorial, 2 faktorial. Jadi 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, 2 faktorial, 2 dikali 1 per 7 faktorial, 7 ya, 7 kali 6 dikali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 dikali 1 ya, dikalikan dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial, 4 faktorial, 2 dikali 1 dibagi 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial 2 kali 1. Oke. Nah, maka ini sama dengan, oke, jadi 4, 3, 12, 6 per 7 kali 6, 42 bagi 2, 21 ya. Lalu ini dikalikan dengan 6 kali 5, 30 bagi 2, 15 per 8 kali 7, 56 bagi 2, 28. Oke. Kita coba sederhanakan ya supaya lebih mudah. Ini kita bagi 3, 2 per 7 dikali ini 15 per 28 ya. 2 dengan 28 ini kita bisa coret tinggal 14 ya. Jadi ini 15 per 98. Nah, gimana? Bisa dipahami ya. Jadi peluang terambilnya 2 bola merah dari kotak 1 dan 2 bola kuning dari kotak 2 itu adalah 15 per 98. Nah, itulah pembahasan kita tentang soal USP tahun 2019-2020. Nah, sudah selesai ya. Jadi kalau masih kurang paham, silakan kalian ulangi lagi dari video pertama sampai video terakhir ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.